Selamat siang Pak, perkenalkan kami dari Universitas Gunung Kidul, Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi. Mohon izin perkenalan, nama saya Adelia Helena Putri dan teman saya Umi Khairiyah dan Melias, dan di sana kameramen Aditya. Kami akan bertanya-tanya seputar tentang organisasi kelompok tani yang ada di Dusun Pringombo B ini, dan juga lumbung desa mungkin. Lumbung dusun, Oh iya, lumbung tingkatnya dusun. Dari kelompok tani dulu ya, kita selaku warga masyarakat khususnya Dusun Pringombo B itu ada mendirikan suatu kelompok yang dinamakan Poktan. Ketuanya Pak Sarten, terus kami sebagai anggota Poktan. Terus setiap bulan itu adalah ada pertemuan pertemuan anggota dan pengurus sebagai wakil daripada warga masyarakat Pringombo B itu mewakili sekitar anggotanya 20 orang. Dan setiap bulan itu adalah arisan bergilir selama sampai habis 20 putaran. Nanti kita sambung lagi setiap bulan, setiap tanggal malam 28. Akhir bulan ya. Akhir bulan. Terus yang dirembuk selain arisan warga itu kita rembukannya adalah masalah pertanian. Masalah pertanian, bagaimana kemajuan pertanian, bagaimana untuk hama setiap pengendalian warganya ya, itu disuruh meneliti tanamannya, gimana tanamannya baik atau tidak, diserang hama atau tidak. Terus dalam forum pertemuan malam 28 itu adalah diutarakan kepada warga kelompoknya itu yang sebanyak 20 orang itu sebagai wakil-wakil dari warga masyarakat Pringombo B khususnya. Terus di samping itu dari kelompok itu sendiri setiap bulan bertemu, di samping untuk membahas bagaimana kemajuan pertanian, bagaimana kemajuan pembangunan khususnya Pringombo B, itu adalah warga masyarakatnya itu bagaimana, apakah ada yang kekurangan pangan atau gimana, itu setiap bulan itu kita bertemu. Terus membahas ya, bahasanya masukan-masukan dari warga, dari anggota itu kalau ada permasalahan kesulitan itu kita pecahkan bersama. Itu masalah Poktan itu sendiri berdirinya adalah tahun 2020 itu saja. Jadi faedah dan keuntungannya segala sesuatu permasalahan kekurangan atau apa saja itu dari warga melalui kelompok Poktan itu adalah ada masukan-masukan setiap bulannya. Itu aja. Terus apa lagi? Kalau di sini tuh yang ditanam itu mayoritas apa Pak? Nah, sekarang untuk jenis tanaman itu adalah untuk warga Pringombo B tumpang sari. Tumpang sari itu artinya ada kacang, ada kedelai, ada padi, ada jagung, ketela itu jadi satu. Tapi sekarang setelah warga itu mengikuti rapat-rapat dari Poktan menginformasikan kalau bisa tanaman itu adalah jangan sampai tumpang sari, dan sekarang sudah dirubah
Untuk padi itu sendiri, terus jagung itu hanya di tepi, di tengah itu jarang-jarang, itu supaya jangan mengganggu pertumbuhan padi. Terus tanaman utama adalah padi, karena 1 tahun panennya hanya 1 kali untuk dusun Pringombo itu. Kalau untuk hambanya di desa ini tuh apa Pak? Hama. Ya. Hamanya menyerang tanaman itu sendiri ya. Itu ada yang dinamakan wereng. Wereng itu adalah seperti kupu tetapi kecil sekali ya. Itu memangsa tanaman padi yang sudah berbuah. Kalau belum berbuah itu adalah tidak. Terus yang kedua itu oret, sekarang yang merajalela makan di dalam tanah itu diobati sulit ya. Terus yang ketiga itu ada sundep namanya. Kalau di sini patah leher. Kemarin itu semua ada patah leher. Itu dari pertanian, dari Poktan mendatangkan pertanian untuk sektor yang tempatnya itu di Ngelindur sebelah kanan itu kantornya. Itu disuruh ke tempat atau ladangnya Pak Mugito kemarin, itu suruh menyelidiki ini penyakit apa dan lain sebagainya. Kalau untuk hewan kayak kera gitu ada Pak? Ada, itu adalah tidak semua ada ya. Untuk daerah sini adalah di sebelah selatan dusun yang diserang kera, tapi untuk sebelah utaranya ke sini itu tidak ya. Mudah-mudahan tidak, jangan belum. Kalau wabah kayak tikus terus belalang gitu juga ada? Tikus ada, tapi sudah jarang-jarang sekarang ya. Tinggal ya ada tapi 1-2 sekarang. Tapi untuk tahun kemarin itu adalah banyak tikus. Terus yang merugikan petani lagi adalah bajing. Bajing itu memangsa jagung. Nek padi ndak mau. Terus yang lain belalang sekarang yang akan merajalela itu yang dinamakan bundel kalau di sini. Iya. Tahu bundel? Bundel itu kayak keong gitu toh Pak. Keong bunder itu adalah memangsa tanaman kacang sekarang daunnya. Terus untuk permasalahan irigasi itu bagaimana? Untuk irigasi, untuk khususnya Pringombo B tidak ada. Jadi mengandalkan tada hujan. Mengandalkan tada hujan. Itu untuk Gunung Kidul di bagian tengah. Tuh Pringombo, Petir, Canganom dan lain sebagainya sekitarnya itu tidak ada irigasi. Tapi kalau di selatan sana itu ada dari mepet laut itu ada. Kalau jenis tanaman yang Bapak pilih itu jenis apa, varietas apa? Kalau seperti jagung hibrida atau apa? Padi dulu ya. Kalau padi itu karena di sini itu lakunya atau mau ditanam di mana-mana itu segreng. Tapi segreng ini tidak terkenal untuk Gunung Kidul, hanya khusus daerah sekitar sini. Itu jagung. Padi, terus jagungnya itu varietasnya adalah kapal terbang. Dulu ya ada yang mendapat, tapi ini ya engkau nak nyinggung pemerintah kan tidak ya, tidak. Kemarin itu mendapat bantuan tetapi ya kurang maksimal, kurang bagus, tapi itu
nggak usah dianu ya, nanti dihapus ya Mas. Iya. Dikat nanti. Yang kurang. Terus kalau kapal terbang itu tidak usah apa itu istilahnya woro-woro ya, tidak usah sudah petani itu sudah tahu sendiri. Kemarin itu ada yang kata, aduh aku nandur kapal terbang panenku jagung sedikit, tidak apa-apa, kita menjual kapal terbang di menyalur itu. Terus mengenai habis tanam padi ya, habis tanam padi itu adalah kacang, tanaman kacang. Sekarang semua kacang. Kalau kedelai jarang-jarang, untuk Pringombo ABC itu tidak ada. Seluruh desa Pringombo tidak menanam kedelai. Itu kenapa Pak? Kok enggak? Kenapa enggak nanam kedelai? Pertama adalah karena riwil, tahu riwil ya? Ribet gitu ya. Ribet, dadak. Karena kalau kacang kan til PSD lo tidak bisa. Aku dodok bubuk dan lain sebagainya. Tapi itu anjurannya pemerintah, malah diharuskan harus tanam kedelai. Karena untuk Indonesia itu sendiri katanya itu kedelai itu impor dari luar. Apa? Kalau di sini tuh bibitnya itu beli atau gimana Pak biasanya? Bibit apa? Yang dimaksud bibit padi. Padi ya. Itu karena warga masyarakat sekarang itu sudah maju, katakan maju ya. Kalau apa itu memakai benihnya sendiri, itu sudah tahu bahwasanya hasilnya adalah merosot. Dan itu setiap tanam padi itu adalah membeli bibit yang baru. Itu saja satu tahun kan sekali. Itu tidak, untuk warga masyarakat tidak keberatan. Jadi kalau Poktannya itu kerja sama perusahaan pabriknya itu atau belinya masing-masing gitu Pak? Untuk Poktannya itu adalah, itu belum ada kerjasama yang dikoordinasi, tidak ada. Tapi kita itu jemudul sendiri selaku anggota Gapoktan itu karena punya kenalan yang apa itu menangkarkan bibit padi, itu kita minta untuk tahun kemarin itu adalah habisnya 3,5 ton untuk lingkungan Pringombo dan sekitarnya, Segreng. Terus ada bantuan dari pemerintah itu bagus. Apa itu isinya putih ya, isinya putih. Beras putih lah. Kalau Segreng kan berasnya rada seperti mandel. Bapak sudah panen padi? Sudah. Hasilnya sekarang. Untuk tahun ini hasilnya bagus daripada dibandingkan tahun kemarin. Semua warga masyarakat khususnya Pringombo ABC itu ada hampir puso. Puso itu adalah tidak panen. Kalau di sini tuh sudah menggunakan teknologi belum Pak? Kayak misalnya traktor gitu. Sudah. Di sini dari warga masyarakat sendiri kan, dari pemerintah ada bantuan traktor. Tiap-tiap dusun traktor mini loh, kecil. Tiap-tiap dusun mendapat 2. Untuk Pringombo khususnya mendapat 2 tiap dusun. Itu tinggal warga masyarakat itu maunya gelem pora ya, gelem rekoso pondak, itu adalah tinggal warga masyarakat. Tapi untuk teknologi yang dipakai traktor, terus ini perontok padi itu bisa buat sendiri, ada bantuan perontok jagung, itu adalah bantuan setiap dusun adalah ada bantuan satu perontok jagung.
Kalau untuk pupuk itu masih menggunakan organik atau anorganik? Pupuk itu adalah karena sebagian besar warga masyarakat itu adalah juga petani, juga peternak. Itu bagian menggunakan pupuk kandang. Terus karena hanya pupuk kandang kurang marem ya, itu memakai pupuk urea, Ponska, PSP itu yang digunakan. Kalau anggota Poktannya itu sendiri juga udah sepuh-sepuh apa yang muda-muda masih ada, Pak? Anggota Poktan itu kebanyakan prosentasenya adalah sudah tua. Ya, paling enggak ya sudah berkeluarga lah. Kalau yang pemuda masih muda-muda itu hanya sebagian kecil. Jadi punya anak satu itu juga ikut. Terus kita itu membayangkan, Mbak, nanti bisa diulah ya. Membayangkan 10 tahun yang akan datang itu adalah saya kira sudah generasi petani itu sudah tidak ada. Itu bayangannya ya, untuk bayangan. Karena anak-anak sekarang itu sudah tidak mau kerja keladang seperti Adele itu ya tidak mau. Tapi kita acungi jempol semuanya dari adik-adik Mas ya, itu sudah akan memikirkan hari depan besok. Itu saya salut. Makanya kami mohon, ini bu itu ular-ular, bu tutur dan tidak tahu ya, itu teruskanlah supaya sampai selesai, berjuanglah di daerahnya masing-masing. Ajukan bagaimana caranya, ya. Jangan seperti kan yang anak-anak sekarang itu kan, ya nek nyalahke anak wong kan ndak bagus ya. Iya. Itu masih sekolah sudah serakaruan lah. Itu kan sudah tahu ya. Itu jangan sampai gitu. Kami mohon. Apalagi Del. Di sini kan ada lumbungnya toh Pak. Nanti bisa kami lihat-lihat ke lumbung. Lumbungnya itu kudunya nemoni Pak Mugito. Masalahnya kuncinya yang bawah situ. Oh iya. Bisa saja. Di sana ada apakah kan nanti akan melihat langsung, tapi kamu kita kan untuk asarnya itu ada di rumah, engkau bisa ketemu sampean. Di sana ada persiapan pangan daripada ini sudah pertanyaannya sudah akan menginjak lumbung atau gimana, atau pertanian dulu masih? Sudah. Pertanian sudah cukup. Kalau sudah cukup, kami ingin cerita tentang lumbung pangan. Ya. Tentang lumbung pangan di daerah kami itu awal mulanya itu adalah jimpitan. Harganya 20 orang. Warga Pringombo B khusus. Setelah jimpitan karena belum punya gedung ditaruh di tempat kami. Terus setiap bulannya kita putar. Karena warga itu ada yang sering-sering kekurangan bahan makan ya, itu pinjam ke lumbung. Nah, pinjam ke lumbung terus kita mendapat. Karena berlaku baik itu mendapat bantuan gedung dari wakil gubernur Pak. Oh itu gambarnya di sana itu Pak Pakualam ke-9. Sekarang sudah gugur. Aslinya dari Jogja ya. Terus sering kesini sudah 3 kali ke Pringombo. Itu dulunya ke tempat Pak Mandar ya.
yang menanggapi adalah kelompok Lumbung. Anggota pengurus Lumbung disuruh menanggapi kerawuanipun Pak Wakil Gubernur Pak Pakualam ke-8. Setelah itu sana berbincang-bincang terus menawari butuh apa untuk kelompok petani Lumbung. Butuh gedung, butuh isinya, pokoknya butuh bantuan. Selang 4 bulan, ya, selang 4 bulan. Terus air supaya mengalir, PAM. Dulu kan belum. PAM supaya mengalir untuk daerah Pringombo ABC. Nah, selang 4 bulan air sudah mengalir, bantuan gedung sudah diberi, ditempatkan di Gunung Resan sana, Del. Udah tahu ya? Yeah. Itu tempatnya. Terus setelah itu diberi bantuan 20 juta untuk membeli gabah. Kita belikan gabah. Setelah kita putar setiap bulannya, setiap bulan larang pangan ki sasi apa? Kemarau. Musim kemarau mepet rendringan ki wis persediaan warga masyarakat entek terus nilai. Per kintalnya 1 kuintal gabah itu kembalinya 12 ditambah 12 kilo. Jadi nek setengah kintal ya 6 kilo ya. Nek sak kintal ya 12 kilo. Anu Pak, dipinjamkan itu hasil panennya ada? Enggak, hasil perputaran daripada lumbung. Yang beli itu yang pakai. Yang beli. Nah, iya. Jadi uang 20 juta kita belikan gabah, terus kita waktu warga masyarakat kehabisan pangan, mepet lah. Itu kita pinjamkan. Kembalinya setiap panen. Kan suwe tuh, Mbak. Iya. Jadi dikatakan berapa persen ya tidak bisa mengatakan. Itu tentang lumbung sampai kita punya gedung, terus bantuan yang kedua itu adalah 40 juta karena perputarannya bagus. 40 juta disuruh membelikan gabah semua. Sampai akan kami membeli bokos tike, enggak bisa, harus sekali beli. Sampai mendapat 8 ton gabah. Terus kita putar. Sekarang itu sudah memutarkan gabah untuk tahun wingi itu kan panennya tidak baik. Jadi tidak ngangsur, tidak mengembalikan. Terus untuk tahun ini hasilnya kan bagus. Itu nanti mungkin bulan depan sudah mengembalikan gabah, pinjaman dan bunga. Itu. Terus sekarang yang dipinjamkan hampir kurang lebih Pak Mugito yang ngurusi itu adalah sekitar 2 ton, kurang sedikit. Terus di samping itu kita masih dulu itu setelah yang dikatakan adalah warga kurang mampu, namanya setiap bulan mendapat bantuan. Warga miskin, miskin ini kan PKH lah. PKH ya. Setiap bulan kan ada bantuan. Itu kita jaluk menghubungi yang sudah mendapat, itu adalah tidak bisa. Akhirnya ya kita hanya simpan meminjamkan gabah tok hasilnya. Itu. Apalagi? Sudah, mungkin itu saja Pak. Terima kasih.
atas kesempatan dan waktunya. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak. Ya. Mungkin itu saja. Sudah, Mbak. Sampun. Saya ya, ini kami mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku semua ya. Yang asli ini kok nurung dong dari mana. Nah itu wis dong ngomong kayak ini. Nakal ini. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada manfaat yang baik, silahkan untuk dikembangkan di dalam prodinya masing-masing. Kalau yang tidak bisa dikembangkan adalah dibuang aja ya. Terus ini saran kepada adik-adik anak-anakku, karena untuk tadi kami telah mengatakan bahwasanya 20 tahun atau 10 tahun lagi itu generasi penerus petani itu adalah berkurang. Itu nanti bagaimana solusinya supaya warga masyarakat kita itu bisa mendapat penghasilan. Padahal ya, sekarang itu tentang pengeluaran itu diantaranya pajak listrik, pajak air, terus apa? Bangunan. Ya itu, terus apa itu? Masang apa wilu? Pipi. Wifi itu tuh yang belum mengurusi anak didik kita sekarang kan sudah pakai HP. Terus naik bocah kuwi wis ora ngerti hemat, ora ngerti nekor nonton. Nah, itu. Mudah-mudahan nanti kedepannya anak-anakku berhasil ya. Terus jangan segan-segan besok itu kalau berhasil pegah mulai neng desane itu jangan. Berjuanglah di desamu. Kalau memang tugasmu di situ, berjuanglah supaya bisa mengangkat derajat daripada lingkungan itu sendiri. Ngoten mawon. Ya, sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kopat Pitulub Salem menawi lepat nyuwun ngapunten. Marilah kita tutup video kali ini dengan sinematik ala-ala. Tidak diragukan lagi, ses.